Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Maulana dari kelas D4 TM1C akan mempresentasikan artikel yang berjudul efektivitas proses carburizing dan quenching terhadap nilai kekerasan baja S45C. Pendahuluan. Perkembangan teknologi pada masa kini berkembang dengan pesatnya, seiring dengan ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin meningkat pula. Salah satu bentuk peningkatan kualitas ialah rekayasa material bahan untuk mendapatkan hasil yang sesuai yang diharapkan. Hal ini dilakukan guna meningkatkan daya tahan material agar mampu memenuhi kinerja mesin yang dibuat. Bentuk rekayasa itu sendiri bervariasi, salah satunya adalah merekayasa sifat dari material, yaitu nilai kekerasan. Variasi nilai kekerasan ini dapat diperoleh dengan berbagai cara. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan memberikan perlakuan panas terhadap material itu sendiri. Proses perlakuan panas heat treatment adalah suatu proses mengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui proses pemanasan dan pengaturan kecepatan pendinginan, dengan atau tanpa merubah komposisi kimia logam yang bersangkutan. Perubahan sifat logam akibat proses perlakuan panas dapat mencakup keseluruhan bagian dari logam atau sebagian dari logam. Salah satu proses perlakuan panas yang dapat diberikan pada logam adalah proses carburizing dan quenching. Carburizing adalah salah satu metode yang dapat digunakan untuk menambah kandungan dalam karbon di dalam baja dengan menggunakan media padat. Faktor yang berpengaruh dalam proses karburasi itu adalah temperatur, holding time, dan media karburasi. Dengan penambahan karbon pada material baja dapat menambah nilai kekerasannya. Kadar karbon yang terdapat pada media karburasi sangat mempengaruhi hasil dari proses karburasi. Karena kandungan karbon dalam garam akan mengurai menjadi CO, yang selanjutnya terurai menjadi karbon aktif yang dapat berdifusi masuk ke dalam baja, dan akhirnya akan menaikkan konsentrasi karbon pada permukaan baja. Akibatnya, kekerasan baja akan meningkat pula. Untuk mendapatkan nilai kekerasan yang tinggi setelah proses karburasi benda kerja, metode proses carburizing dibedakan berdasarkan media karburasinya, yaitu gas, air, dan padat. Komponen ditempatkan dalam kotak karburasi yang saat pemanasan pada suhu austenisasi 842 sampai 953 derajat Celcius akan mengeluarkan gas CO2 dan gas CO. Setelah proses difusi diikuti perlakuan pendinginan cepat, quenching, sehingga diperoleh permukaan yang lebih keras. Sedangkan proses quenching adalah proses pendinginan secara cepat dengan mencelupkan baja hasil proses heat treatment pada media pendingin. Pada kandungan karbon mencapai 6,67%, terbentuk struktur mikro yang disebut cemented Fe3C. Sifat-sifat cemented sangat keras dan getas. Pada sisi kiri diagram adalah tingkat karbon yang sangat rendah, di mana pada suhu ruangan terbentuk struktur mikro ferrit pada baja karbon dengan tingkat 0,83%. Struktur yang terbentuk adalah perlit. Kondisi suhu dan karbon ini dinamakan titik eutectoid pada baja dengan kandungan rendah
sampai dengan titik autectoid. Struktur mikro yang terbentuk adalah campuran antara perlit dan perlit. Pada saat pendinginan dari suhu leleh pada baja dengan kadar karbon rendah, akan terbentuk struktur mikro ferrit dengan delta, lalu menjadi struktur austenit. Sedangkan pada baja karbon tinggi, peralihan bentuk dari titik leleh akan langsung menjadi austenit. Metode material yang akan digunakan pada penelitian ini adalah baja karbon rendah dengan jenis baja S45C, berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 25 mm, lebar 25 mm, dan tebal 10 mm. Sedangkan jumlah benda uji sebanyak 9 buah, yaitu masing-masing benda digunakan sebagai uji kekerasan mikrobrinel setelah benda dikarburasi dengan variasi suhu yang berbeda-beda menggunakan media arang pohon jati. Penelitian ini menggunakan faktor eksperimen serta matrik penelitian yang akan dilakukan saat melakukan uji kekerasan logam S45C dengan hardness Brinell test sebagai berikut. Pengujian yang digunakan adalah dengan metode pengujian kekerasan hardness Brinell test, di mana bola baja untuk uji Brinell biasanya terbuat dari baja krum yang telah disepuh atau ada juga cemented karbid. Standar dari bola Brinell yaitu mempunyai diameter 10 mm atau 0,3937 inch dengan penyimpangan maksimal 0,005 mm atau 0,0002 inch. Metode ini menggunakan formulasi sebagai berikut, di mana BHN adalah Brinell Hardness Test, P adalah beban yang diberikan, D merupakan diameter indentor, serta D adalah diameter lakukan rata-rata. Rumus untuk mencari beban yang sesuai adalah P sama dengan C kali D kuadrat, di mana P adalah beban yang diberikan, C adalah konstanta beban yang diuji, dan D adalah diameter indentor. Adapun alur dari kegiatan penelitian ini dapat dilihat dari diagram berikut. Hasil dan pembahasan berdasarkan eksperimen yang telah dilakukan, didapatkan hasil kekerasan rata-rata seperti yang terlihat pada tabel 2 berikut. Berdasarkan hasil uji kekerasan metode Brinell test pada tabel 2, mampu terlihat secara empiris bahwa nilai kekerasan tertinggi terdapat material uji dengan variasi suhu 850 derajat Celcius yang didinginkan oleh media pendingin oli dengan nilai kekerasan rata-rata sebesar 146,5 kg per milimeter kubik kuadrat. Data tersebut mampu disusun dalam sebuah grafik kekerasan rata-rata sebagai berikut. Pada tahapan uji asumsi sebagai tahap awal analisis variansi, didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil uji normalitas data rata-rata kekerasan, pada gambar 5A, didapatkan p-value sebesar 0,549. P-value ini lebih besar dari nilai taraf signifikan sebesar A sama dengan 5% atau 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Berdasarkan pada gambar 5B menunjukkan bahwa nilai residual data rata-rata kekerasan mampu tersebar secara acak tanpa membentuk pola tertentu di sekitar harga 0. Hasil ini menandakan data tersebut memenuhi asumsi identik. Pada gambar 5C terlihat
pula bahwa tidak terdapat nilai ACF yang keluar dari interval uji independen. Hal ini menandakan bahwa data kekerasan rata-rata bersifat independen. Kesimpulan, perlakuan panas yang berbeda, variasi suhu carburizing yang diterapkan mampu memengaruhi tingkat kekerasan material uji logam S45C, di mana berdasarkan main effect plot diketahui bahwa variasi suhu pada temperatur 850 derajat mampu menjadi faktor utama dalam menghasilkan tingkat kekerasan material logam yang tinggi. Sedangkan variasi suhu pada temperatur 800 derajat Celcius menjadi faktor utama yang kedua, yang mampu menghasilkan nilai kekerasan logam tertinggi. Lalu variasi suhu pada temperatur 750 derajat Celcius menjadi faktor dengan peran paling kecil dalam menghasilkan nilai kekerasan material uji S45C sesuai dengan hasil main effect plot. Mungkin ada yang bertanya, mengapa benda hasil pengujian kita tidak rata dari keulatannya ataupun tingkat kekerasannya? Itu tergantung pada proses carburizing dan quenching yang kita lakukan. Jadi, dari proses carburizing dan quenching yang kita lakukan tidak dilakukan secara benar atau dari salah satu sisinya saja, menjadikan benda yang kita uji menjadi tidak rata kekerasannya ataupun keulatannya. Cukup sekian presentasi dari saya, Gilang Maulana dari kelas D4 PM1C. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.